Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram, a'adzani Allah wa iyyakum, jamaah keluarga besar Masjid Jami Al-Insan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Puji syukur, sembah sujud, patuh setia, ikhlas dan cinta, marilah kita arahkan dan kita tujukan kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah menakdirkan kita hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin, hidayah serta taufik agar kita senantiasa istiqamah di dalam menapaki jalan dakwah ini. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi Mustafa, Nabi yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling bijaksana keputusannya, paling tawadu kepribadiannya, paling ikhlas hatinya, paling khusyuk salatnya, paling tekun zikirnya, paling kuat tahajudnya, paling benar hajinya, paling rukun rumah tangganya, paling gigih membangun bangsa, masyarakat dan jamaahnya. Beliau paling tegas kepada musuh-musuhnya, asyidda'u 'alal kuffar. Semoga kita yang hadir kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul ujma biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau melihat ada orang yang tersenyum, tertawa setelah selesai melaksanakan ibadah Ramadan. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan atau mengatakan, innallaha ja'ala sahra ramadana midmara li khalqihi. Sesungguhnya Allah telah menjadikan Ramadan sebagai arena, sebagai medan perlombaan. Bagi siapa? Bagi hambanya dalam ketaatan. Innallaha ja'ala sahra ramadana midmaran li khalqihi yastabiquna fihi bitta'atihi. Jadi Allah telah menjadikan bulan Ramadan yang kemarin berlalu sebagai ajang. Ajang apa? Arena, medan perlombaan bagi hambanya dalam ketaatan. Lalu beliau menangis ketika orang-orang tertawa, tersenyum gembira ketika selesai Ramadan, beliau malah menangis. Fasabaqa qaumun fafazu wa tahallafa
wa takhallafa akharuna fahabu. Kata beliau sambil menangis, di area perlombaan itu, di arena perlombaan itu, di ajang perlombaan itu ada yang berlari lalu menang, dan ada juga yang tertinggal lalu merugi dia. Bapak, saudaraku, pernah melihat ada sprint balap lari? Ya, itu perlombaan, diambil yang tercepat. Ada yang berlari kencang lalu menang sampai garis finish, ada yang tertinggal lalu merugi dia. Ini terdapat dalam kitab Al-Lataiful Ma'arib Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi gambaran dramatisnya Ramadan itu seperti lomba, musabaqah. Hari ini perlombaan itu sudah selesai. Tanggal berapa Pak sekarang? Syawal 22. Siapa yang menang di antara kita? Siapa yang tertinggal di antara kita? Makanya Syekh Hasan Al-Basri ketika ada orang melihat tersenyum tertawa setelah selesai Ramadan, bedanya kita dengan para salaf, kita selesai Ramadan merasa lega sehingga tersenyum, tertawa bahagia. Sementara salaf selesai Ramadan mereka menangis. Kita mungkin berkata alhamdulillah kelar juga, alhamdulillah selesai juga Ramadan sebulan. Sementara salafun saleh, ya Allah, apakah engkau menerima amal ibadah kami selama ini atau engkau menolak? Ini yang membuat mereka menangis. Itu bedanya kita dengan para salafun saleh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini Al-Fakir ingin mengajak merenung sambil kita muhasabah pasca Ramadan, sekaligus untuk tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menangis takut apa? Bukan takut tidak makan, bukan takut tidak punya harta, tapi beliau menangis karena takut amal ibadahnya ada riyanya. Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau dikenal sangat takut amalnya tidak diterima. Bahkan beliau sering menangis ketika dipuji oleh orang lain. Kalau kita dipuji orang gimana Pak? Wah luar biasa nih. Ini Masjid Al-Insan kalau nggak Bapak nih nggak seperti ini. Luar biasa. Mantap memang Bapak. Gimana Pak? Kalau dipuji gitu gimana kita? Kesannya bisa sebelum sombong itu hidungnya dulu pertama apa? Merekah. Yang kedua setelah hidung dada. Nih, iya dong, siapa dulu dong, itu kan? Ujungnya sombong. Lain dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu,
ketika ada orang memujinya, justru dia menangis. Beliau tidak menikmati pujian dari manusia. Bahkan beliau berkata, dicatat dalam sejarah tinta emas perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Lau anna ihda rijlayya fil jannah, lau anna ihdaya rijlayya fil jannah, seandainya salah satu kakiku sudah ada di dalam surga." Jadi kaki kanan masuk surga, ya. Wal akharu kharijaha, sementara kaki yang satu masih di luar surga. Nih ibaratnya pintu surga, Pak. Kaki Abu Bakar yang kanan sudah masuk ke dalam, yang kiri masih di luar pintu. Ma amintu makrallah, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku belum merasa aman dari makar Allah, padahal kaki kanan sudah masuk surga. Logikanya, kalau kanan sudah ke surga, yang kiri masuk gak kira-kira? Ini udah masuk kaki kanannya ke dalam surga, ini pintu, kira-kira masuk ke yang kiri, Pak? Oh, pede. Abu Bakar As-Siddiq tidak. Makanya kata beliau, seandainya salah satu kakiku di surga, sudah masuk surga, dan satu lagi masih di luar, yang kiri berarti ya, aku belum merasa aman dari makar Allah. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan puncak tazkiyatun nafs beliau, dan beliau tidak tertipu dengan amal beliau. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim, walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, dengan hati yang takut. Jadi mereka memberikan, maksudnya sedekah, infak, memberikan ya apa yang mereka berikan, tapi dengan hati yang takut. Takut apa? Takut tidak diterima. Ada khauf, karena mereka akan kembali kepada Rabb mereka, Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wa fi qauli radhiyallahu anha, maka berkata Aisyah Ummul Mukminin, semoga Allah meridhoinya, hadhil ayatu fi qaumin yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum a'maluhum. Menurut Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, ayat ini kata beliau tentang orang-orang yang ahli salat, ahli saum, ahli sedekah, tapi mereka takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis yang ke-3175, hadis hasan sahih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Abu Bakar As-Siddiq nangis karena takut riya dalam amalnya. Ma huwa riya? Apa itu riya? Ar-riya'u idharul amali liyarahun nas
Ria itu menampakkan amal agar dilihat oleh manusia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirku al-asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Asyirkul asghar. Qalu, para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa yang kau maksud syirik kecil itu? Qala, Rasul menjawab, ar-riya. Jadi riya itu jamaah syirik kecil. Ibadah pengen dipuji, amal ingin dilihat orang, sedekah kalau nggak diumumin oleh pengurus masjid marah dia. Kalau mau ke masjid belum ada yang melihat, mundur lagi. Kalau dia infak sedekah tidak ada yang muji, dikurangin besok sedekahnya. Begitu ada yang muji, mantap Pak Haji, kayaknya nih Pak Haji doang yang gede ini infaknya nih di masjid ini, yang lain paling 100, 200, Pak Haji juta-juta. Mantap bener. Minggu depan, bulan depan ditambah jadi 2 juta. Kenapa? Ada yang muji. Itu ciri orang munafik, kalau dipuji nambah amal dia. Sebaliknya kalau dicela dia ngurangin amal. Ya, baru segini aja, infak pengen diumumin. Tuh aja tuh yang kemarin 2 juta nggak mau diumumin tuh. Dia denger tuh. Besoknya dia nggak ke masjid lagi. Gua kapok infak di Al-Insan. Udah untung gua infak tapi diomongin juga. Dikurangin amal ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Apa dampak riya? Yang pertama, dampak dari riya itu syirik kecil adalah amal kita jadi gugur. Gugur itu apa, Pak? Ibaratnya daun kering gugur, jatuh. Ini dampak negatifnya bahaya, Pak. Riya itu yang pertama, amal jadi gugur. Amal apa aja? Haji, apalagi Pak? Umroh, yang rawan riya nih. Salat, ya Pak. Infak, sedekah. Ini rawan riya semuanya. Apalagi haji Pak. Haji itu sama umroh maka dikunci oleh Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di depan dikunci dengan lillah. Di belakang wa atimul hajja wal umrata lillah. Di depan dengan lillah dikunci, di belakang dengan lillah. Maksudnya apa? Hati-hati. Haji umroh itu orang banyak lihat. Apalagi ada balimatus safar, ngundang orang kan. Ini kalau nggak jaga hati Pak bisa riya. Iya ya, tahun ini aku berangkat haji sudah nunggu sekian puluh tahun. Tidak hati nih Pak. Nanti pulang dari Mekah Madinah akan dipanggil Pak Haji. Betul? Hati-hati. Ada unsur di situ, ada unsur yang berbahaya. Apalagi zaman dulu Pak, waktu tahun 80-an. Saya masih SMA tuh 80. Itu yang berangkat dari kampung saya satu pasang haji. Yang ngantar berapa bis Pak? Waktu itu Pondok Gede Pak.
Asrama hajinya baru satu itu aja. Dari semua ke situ, dari Lampung, dari Sumatera ke situ, Pak. Tuh, yang di mana tuh? Pondok Gede. Yang lain belum ada embarkasi. Jadi kota Bekasi belum ada dulu itu, belum ada tempat Islamic Center juga belum kedengeran. Ya, yang berangkat 2 pasang waktu itu saya masih ingat 3 juta itu ongkos haji tahun itu. Jadi tahun itu kalau tahun itu daftar, tahun itu juga berangkat, Pak. Karena sudah jarang orang pergi haji waktu itu karena mahal. Sekarang berapa? Kita bicara kursi, nilai rupiah. Tahun 83 masih 3 juta haji per orang, Pak. Sekarang berapa? Pak Ustadz Andri, berapa sekarang Ustadz? Kira-kira berapa? Reguler ya? Ya, 60 sampai 70 rupiah ya. Itu reguler. Kalau haji khusus hampir 300. Kalau furoda 500. Bayangkan berangkat 1-2 orang sepasang 5 bis ngantar ke Pondok Gede. Itu baru 1 orang, belum dari daerah lain, dari Jawa mana gitu ke situ semua. Makanya sumber macet di situ. Ini rawan ria. Amal bisa gugur dampak dari ria. Yang kedua, kalau gugur amal berarti tidak terima oleh Allah. Hati-hati. Dan ini termasuk syirik kecil. Kecil lama-lama kalau dibiarkan, dipelihara jadi gede. Maka ketika muncul ria, segera Pak, diantisipasi. Ya, begitu ria, apa Pak? Begitu ria, perkataan para salaf, ma khafahu ila mu'min wala aminahu illa munafiqun. Tidak ada yang takut ria kecuali orang beriman. Jadi hanya orang beriman yang takut amalnya ria dan tidak merasa aman dari ria itu kecuali orang munafik. Ini ciri orang beriman itu takut dia. Takut ibadahnya ada riaknya. Kalau orang munafik dia merasa aman. Bagaimana obat ria, Pak? Tadi bahaya ria apa, Pak? Amal gugur. Terus ditolak amalnya oleh Allah. Dan termasuk syirik kecil. Lalu bagaimana obatnya, Pak? 1, obat ria itu sembunyikan amal. Berdoa sama Allah, Pak, minta di dunia ini tidak viral, tidak dikenal, tapi dikenal oleh penduduk langit. Dan kita nggak boleh berniat, berobsesi ingin jadi orang terkenal, nggak boleh. YouTuber, TikToker, Facebooker, cari apa itu, Pak? Cari apa? Followers. Sebaiknya dijauhi itu. Biarlah di dunia kita tidak dikenal oleh manusia, tapi dikenal oleh penduduk langit. Seperti siapa? Uwais Al-Qarni. Nggak ada sahabat-sahabat, siapa sih dia? Tapi Nabi pesen, wahai Umar, wahai Ali, wahai sahabatku, kalau kau bertemu dengan bernama Uwais Al-Qarni, minta sama dia
didoakan kepada Allah. Sampai sahabat nanya, emang orang ini siapa sih? Sampai Nabi nyuruh, padahal nggak terkenal, orang kampung, orang gunung. Apa rahasianya? Uwais Al-Qarni. Ikhlas. Dalam sesuatu amal dia ikhlas hanya untuk Allah, nggak ingin dipuji, nggak ada ria, nggak ingin dielu-elukan oleh manusia, tidak. Bahkan lebih banyak penghinaan, bahkan beliau dibilang gila waktu dia berlatih turun naik gunung bawa lembu. Dari mulai sapi, anak sapi kecil dibawa, digendong Pak, sampai itu sapi gede Pak. Berapa tahun kira-kira Pak? Coba saya mau tanya, sapi dari mulai kecil sampai gede, sampai udah pantas dipotong, berapa tahun kira-kira? Halo? Kira-kira 5 tahun. Selama 5 tahun beliau latihan turun naik gunung, dari mulai sapi kecil sampai sapi gede diangkat, sampai orang-orang tuh dibilang gila tuh Uwais tuh. Lihat tuh, nih senyum aja dia, nggak pernah dia komentar, nggak, dan dia nggak pernah ngomong, tau nggak, gua lagi latihan nih, besok gua mau bawa ibu saya haji, mau gendong ibu. Enggak, jalan aja dia, orang mau ngomong apa terserah. Itu Uwais Al-Qarni. Ikhlas dia, dipuji dan dihina nggak ada berubah. Jadi antara pujian dengan penghinaan sama aja di depan Uwais Al-Qarni, nggak ada urusan. Yang penting Allah ridho sama saya. Kalau orang munafik dipuji beda, dihina beda sikapnya. Kalau Uwais Al-Qarni tidak, tetap. Dan yang kedua, beliau mengabdi kepada ibunda yang sudah lumpuh, sudah buta. Ada di sini yang gendong ibu ke haji, jalan kaki loh Pak. Beliau orang miskin, nggak punya unta, kendaraan, jalan kaki Pak. Uwais tak dikenal di dunia, tapi dikenal di langit. Siapa lagi? Halo? Bilal bin Rabah, cuman azan sehari 5 kali naik ke menara. Dari Ethiopia, maaf, kulitnya lebih bagus bapak, sawo mateng. Kalau Bilal kulitnya sawo. Tapi lihat, kerjanya cuma merebut doang. Maka jangan suka menghina merebut ya Pak, jangan suka azan, jangan suka dihina. Boleh jadi yang mulia dia daripada kita. Dia ngajak orang kok. Jangan menghina merebut, jangan menghina muazin. Waktu Nabi Muhammad Mi'raj, sudah terdengar suara terompah Bilal di surga. Orangnya masih hidup, tapi bakiatnya, sendalnya sudah terdengar di surga. Nggak terkena. Itu budak, mantan budak. Siapa lagi Pak? Yang di dunia tidak viral, tapi di langit viral. Siapa lagi Pak? Hah? Iya, penghuni gua. Berapa tahun Ustaz tidur dalam gua? 309 tahun. Tidak dikenal di dunia. Allah tidurkan karena apa? Tauhidnya kuat. Pemuda nih Pak. Subhanallah. Siapa lagi? Cicitnya Rasulullah, Zainal Abidin, ya, bin Ali. Beliau amalnya tidak hanya diketahui oleh manusia. Itu setiap di depan rumah orang miskin di Madinah itu ada sekarung gandum. Ada gandum di depan rumah orang miskin. Begitu mau subuh, di depan pintu udah ada, tapi nggak tahu siapa yang naruh.
misterius. Sudah berlama-lama jadi pembicaraan orang. Aneh katanya, ada orang naro gandum tapi nggak tahu siapa yang naro. Nah, suatu saat ada kedengaran seorang sahabat Nabi wafat. Setelah wafat orang ini, tidak ada lagi gandum di depan rumah orang miskin. Jadi ketahuannya itu orang sedekah setelah meninggal. Dari mana ketahuan? Waktu dimandiin. Di sininya ada tanda. Di punggungnya ada tanda apa, Pak? Kapalan. Ditanya kepada Ja'far, ini tanda apa? Ini beliau ketika hidupnya sering apa? Sering manggul karung gandum. Ada bekas tandanya di sini hitam. Ketahuannya di situ ketika dimandiin. Subhanallah. Ali Zainal Abidin bin Ali. Berarti cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beramalnya ketahuan setelah meninggal. Dan banyak para salaf yang begitu, Pak. Ada seorang salaf, setiap malam dia nangis sepertiga malam, nangis kepada Allah taubat. Istrinya nggak tahu. Tahu-tahu pas sudah meninggal itu kasurnya basah terus. Ada basah kasurnya, ternyata air mata. Ada seorang sahabat suami bangun malam qiyamul lail, istrinya nggak tahu. Karena begitu lagi sholat, selesai 2 rakaat, istrinya ngendusin bangun, langsung beliau tidur, pura-pura tidur gitu. Supaya apa? Agar istrinya nganggap dia masih tidur, padahal baru selesai sholat. Nggak tahu istrinya. Disembunyikan. Jangankan kepada orang lain, ke orang serumah aja dia nggak ingin tampakkan itu amal. Kira-kira kita bisa nggak, Pak? Salat malam di rumah, istri kita nggak tahu. Kira-kira bisa nggak? Sulit, Pak. Apalagi rumah kita kecil ukurannya. Kalau rumahnya gede kayak orang kaya kan bisa aja, ya kan? Beda kamar kan? Dan rumah kita kecil, pasti istri kita tahu lah. Ketika wudhu, dia tahu. Gelar sajadah, dia pasti tahu. Ruku, apalagi bacaan kita kan sambil murojaah kan, kedengeran pasti. Susah, Pak. Tapi ada seorang salaf, sampai wafatnya istrinya nggak tahu. Ternyata dia tiap malam tilawah Quran. Ketahuannya itu di kamarnya itu tanda-tanda bekas dia baca itu banyak sekali, lipetan-lipetan. Anaknya yang tahu, masih tahu. Nih mah, ternyata bapak setiap malam ini. Ketahuannya setelah meninggal. Itu keluarga. Saking menjaga jangan sampai ria. Jadi yang pertama obat ria apa, Pak? Menyembunyikan amal. Kalau bisa seperti tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Gimana caranya, Pak? Tangan kanan masukin kotak amal, yang kiri jangan tahu. Itu peribahasanya. Maksudnya apa? Sembunyikan amal. Yang kedua, ya, supaya kita terobati dari ria, mengingat bahwa manusia tidak bisa memberi manfaat. Untuk apa? Cari muka. Untuk apa cari muka? Ingat, manusia tidak bisa memberi manfaat dan madorot kepada kita. Tapi kalau kita cari muka di depan Allah, bagus nggak, Pak? Halo? Cari muka di depan Allah saja, bagus? Bagus. Kenapa? Allah yang memberi manfaat, Allah juga yang memberi madorot. Nggak rugi, Pak. Makanya kalau mau dipuji hanya untuk Allah aja udah. Cari muka untuk Allah aja udah. Makanya manusia ngomong terserah. Makanya orang ikhlas itu antara dipuji dengan dihina sama aja, nggak beda. Kalau kita dipuji dan dihina ada beda, berarti kita belum ikhlas. Coba, ya baru juga segitu aja udah nyombong lu.
Enggak, dia biasa aja, emang dia infaknya bukan karena manusia, karena Allah. Bodoh amat orang mau ngomong, yang penting Allah dipuji tetap. Malah tadi Abu Bakar malah nangis. Nah, yang ketiga, obat ria, perbanyak istighfar dan doa. Sudah tahu, sudah hafal doanya, Pak? Supaya ini doa ini dibaca supaya kita terhindar daripada penyakit ria. Ya, supaya hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ulangnya lagi supaya hafal. Pulang kita bawa oleh-oleh. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. 3 kali hafal, Pak, ya, insyaallah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Sekarang saya nggak ikut. 1 2 3. 1 2 3, ayo. Kalau saya nggak ikut kayak suara tawon, nggak jelas. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika, an usyrika bika wa ana a'lam, wa ana a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika, an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu ternyata itu syirik. Apa itu riya maksud? Jadi kita berlindung sama Allah. Ya Allahumma, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sesuatu yang syirik tapi aku nggak tahu itu syirik. Apa itu riya? Orang anggap biasa aja kan riya. Itu riya itu syirik. Syirkul asghar, syirik kecil. Kalau dibiarkan lama-lama jadi gede juga. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa Ustaz Andri suruk hari ini? 5.50. Berarti udah masuk dong ya? Udah. Ada tambahan nggak biasanya suruk di sini? Harus pas apa tambah? Kalau saya nambah 15 kalau di masjid saya. Ada ya, 10 menit lah ya. Baik, sebelum saya lanjut, barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu pengalaman atau silakan. Kalau doa itu diamalkan dari kita, tentunya saya pernah membaca doa dari Allahumma ini as'aluka ilman nafi'at wa rizqan thayyiban wa amalan Mutaqabbal. Itu yang saya amalkan. Iya. Apakah itu termasuk syirik atau tidak? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Ini doa dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, doa sebelum kita ngilmu. Ya, coba kita perhatikan. Allahumma ini, ya Allah, sesungguhnya aku. Allahumma ini, apa tadi? As'aluka. As'aluka, aku mohon kepada engkau ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Karena ada orang ilmu yang ilmu tapi nggak manfaat. Artinya gini, rajin dia datang ke kajian majelis taklim tapi ilmunya nggak nendang, nggak ngaruh, nggak ngepek dalam hidupnya. Cuman rajin aja dia, rajin datang.
Artinya ilmu yang dia dapat nggak pernah diamalkan, berarti nggak manfaat ilmu itu. Makanya kita minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, halalan thayyiban. Rezeki itu ada dua macam, Pak. Ada rezeki yang membawa keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat, ada rezeki yang membawa malapetaka. Kalau yang membawa kebahagiaan dunia akhirat berarti rezeki yang halal dan baik. Yang membawa malapetaka rezeki yang haram. Makanya kita minta rezeki yang berkah, rezeki yang apa? Wa rizqan thayyiban, thayyib di sini halalan thayyiban. Wa amalan mutaqabbala, bisa masuk, Pak. Dan amal yang kau terima, artinya amal yang tidak ada riyaknya, amal yang tidak ada ujubnya, amal yang tidak ada sombongnya, bisa masuk, Pak. Kalau dimaknai betul masuk di situ. Terutama yang ketiga, kita minta sama Allah amal kita apapun, haji, umroh, sholat, sedekah, infak, zakat, termasuk ngaji pagi ini, kita minta sama Allah diterima. Artinya itu amal tidak ada riya, tidak ada ujub. Kemarin saya dalam khutbah Jumat saya nyampein kalau nggak salah begini, goals Ramadan kita bukan banyaknya tilawah Quran kita, keberhasilan Ramadan kita bukan banyaknya infak sedekah kita, bukan berapa jumlah kita itikaf di masjid. Goalsnya apa? Ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal kita, itu goals Ramadan kita. Sebab mohon maaf, yang khatam 5 kali bagus, tapi belum tentu diampuni oleh Allah dosanya, dan belum tentu Allah terima. 2. Yang kemarin infak sedekahnya juta-juta bagus, tapi ingat belum tentu Allah terima, dan belum tentu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang kemarin iktikaf 10 hari di masjid nggak keluar-keluar, Pak, full, bukan kalong, belum tentu Allah terima, dan belum tentu Allah terima taubat kita. Kenapa? Kalau waktu kita habis tilawahnya itu ada riya, ada riya nih 5 kali kemana Ramadan khatam, sampean berapa? Ya cuman 1 kali. Hati-hati, nyepelein orang. Tuh dia tuh hari gini orang-orang itikaf dia masih keliaran, dia nggak tahu dia tuh kepaksa ke pasar nyari maisha untuk bayar zakat fitrah. Ini mah enak, jadi menyepelein orang, Pak. Hati-hati, ada riya, ada ujub, ada sombong juga di situ. Makanya ampunan Allah akan Allah berikan kepada hambanya yang merendah, rendah hati, seperti air. Pak, air turunnya dari mana ke mana, Pak? Air dari yang tinggi kepada yang rendah, betul nggak? Allah maha tinggi, al-a'la, ya rabbukumul a'la, Allahu ta'ala akan memberikan ampunan kepada apa? Kepada hambanya yang merendah, seperti air turun dari atas ke bawah. Dan Allah tidak akan memberikan ampunan kepada hambanya yang songkat, yang meninggi, yang sombong, ujub. Itu, Pak. Jadi doa dari Bapak tadi insya Allah masuk, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Di sini kita minta ilmu bermanfaat. Jangan sampai kita sering datang ke majelis ilmu tapi nggak manfaat ilmunya, nggak berubah. Tandanya kita sering datang ke majelis taklim ada perubahan. Perubahan sikap, bicaranya, ya, akhlaknya itu berubah. Berarti ngepek tuh ilmunya.
baru ikut sekalian kajian langsung berubah, Pak. Tadinya cemberut sekarang senyum. Biasanya kalau ketemu di perapatan buang muka, sekarang langsung pasang muka, assalamualaikum, salaman cipika-cipiki. Oh, baru sekali dua kali ikut taklim. Itu namanya ilmunya manfaat. Yang kedua, rezeki yang thayyib. Dia nggak berani cari sesuatu yang haram. Sedikit halal lebih baik daripada banyak haram. Yang ketiga, ya Allah, terimalah amal ibadah kami, mutaqabbala, termasuk Ramadannya. Artinya apa? Ibadah yang diterima itu ibadah yang tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada sum'ah, tidak ada sombong. Jadi bisa masuk ya Pak, insya Allah. Masih ada Pak? Cukup? Baik Ustaz. Kalau dari contoh Ustaz tadi, mengenali riya yang sifatnya zahir, insya Allah gampang. Seperti tadi sedekah, wah kalau saya nggak sedekah gitu, wah itu orang harusnya itikaf, itu kan secara zahir Ustaz. Tapi bagaimana mengenali riya yang ada dalam hati Ustaz? Baik. Ustaz Andri bertanya, kalau riya secara zahir kita bisa mendeteksi dan bisa melihat kita ya, tapi bagaimana kita mendeteksi riya yang tidak zahir, maksudnya yang tidak nampak. Jadi yang tahu hanya yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya apa Pak? Riya tapi di hati. Contohnya apa? Ujub pakai ain. Ma huwa al-ujub? Al-ujub al-i'jabu bin nafsi wa bil amali. Ujub itu merasa kagum terhadap diri sendiri dan amalnya. Yang tahu dia dengan Allah. Kalau riya kan kelihatan. Dari mana kelihatannya? Dari gerakan. Maaf, Allahu Akbar. Ini kalau nggak hati-hati jaga hati, riya nih gerakannya. Wih mantap juga tuh sholatnya. Allah, wah pakai orang musilah gitu. Kelihatan Pak, rukunya, sujudnya itu zahir. Tapi ada orang yang riya tapi yang tahu dia dan sama Allah aja, artinya di hati. Namanya ujub, al-i'jabu bin nafsi wa bil amali, merasa kagum terhadap diri sendiri dan amalnya. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talasu muhlikatun sukhun muta'u wa huwa mutabbi'un wa ijabul mar'i bi nafsihi. Ruwahul At-Tabrani, hadis hasan. Ada 3 perkara yang membinasakan manusia. Pertama, kikir yang ditaati. Ya, kikir bakhil yang diikuti. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Wa hawa mutaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga nih, wa ijabul mar'i bi nafsihi, seseorang yang kagum pada dirinya sendiri. Ini dampak ujub luar biasa. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-halaku fisnataini, al-qunuti wal ujubi. Kebinasaan ada pada 2 hal, 1 putus asa, 2 ujub. Kebinasaan. Ya, apa dampak ujub? Pertama, merusak keikhlasan. Ini ujub ini Pak, riya, tapi yang tahu dia sama Allah aja, orang lain nggak lihat, di hati. Kalau saya sering-seringnya gini, selesai Bapak Qiyamul Lail sepertiga malam, naik ke atas loteng lantai 2 jam 3, setengah 4, sambil kipas-kipas di atas, lihat ke sekitar komplek di Bersa Mansion. Dalam hati ngomong begini, mulutnya nggak ngomong, hatinya ngomong gini,
kayaknya malam ini yang bangun malam cuman gua doang, yang lain tidur pules. Itu riya tapi di hati, namanya ujub. Pertama merusak keikhlasan, yang kedua menghalangi taubat. Jadi orang kalau sering ujub itu tobat agak susah. Yang ketiga menganggap dirinya sudah baik. Jadi kalau ada nasihat, kamu siapa sih? Itu ciri orang ujub itu, kalau dinasihati dia ogah, alergi, nganggap karena apa? Dia sudah baik. Kamu siapa? Ini bahaya ujub. Terus obatnya apa? Riya di hati itu, yang tersembunyi, yang batin, tidak zahir. Apa obatnya, Pak? Ingat dosa kita lebih banyak. Ya Allah, kalau Engkau nggak tutupi aib aku, orang nggak akan ada yang menghormati aku. Ya Allah, ingat dosa kita sendiri banyak banget. Kalau orang tahu kita malu. Kalau tutup dosa kita, aib kita. Yang kedua, menyadari bahwa semua amal adalah karunia Allah. Jadi kita bisa hadir ke masjid ini karena apa, Pak? Rahmat karunia Allah. Buktinya apa? Kalau Bapak dikasih sakit, ke masjid nggak? Enggak, di rumah, Pak. Jadi kalau ditanya, alhamdulillah Bapak rajin ke masjid, jawabnya gimana, Pak? Yang pas. Kalau ada yang nanya, Pak Haji, saya iri sama Pak Haji, ke masjid lebih dulu sebelum azan. Kalau ada taklim dari paling depan duduknya. Gimana Pak Haji? Jawabnya gimana, Pak? Untuk menghilangkan ujub tadi? Atau riya? Jawabnya gimana? Alhamdulillah, ini semua berkat karunia Allah, Pak. Saya nggak mampu. Allah yang menggerakkan kaki saya ke sini, ya Pak. Kalau Allah nggak memberikan karunia dan rahmat, nggak mungkin saya bisa duduk di sini. Nggak mungkin saya bisa umroh. Nggak mungkin saya bisa sholat jamaah. Itu obat ujub. Balik sama Allah. Kita nggak ada apa-apanya, Pak. Karena hati manusia seperti di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Gampang dibolak-balikan begini, Pak, kata Nabi. Saya ulangi. Hati kita manusia di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Nih begini, Pak. Kalau Allah mau balikin, balik, Pak, dia. Berdoalah kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Jangan sombong. Kita jadi orang baik, alhamdulillah. Kenapa? Allah menakdirkan kita. Kita siapa? Kita bukan siapa-siapa. Kalau enggak Allah yang menggerakkan, nggak bisa. Makanya yang bagus, alhamdulillah, ini semua karena rahmat. Seperti Nabi Sulaiman ditanya, dari mana semua ini kekayaanmu? Jawabnya gimana? Halo, hadza min fadli rabbi. Semua ini karunia Allah. Beda dengan Qarun. Qarun ditanya gimana, Pak? Jawabnya ini semua hasil kerja kerasku. Beda nggak? Allah ditiadakan. Qarun. Yang ketiga, banyak istighfar. Itu obat ujub. Riya yang tersembunyi itu ujub namanya, yang tahu hanya Allah. Banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kalau enggak, sayyidul istighfar. Itulah obat ujub. Mudah-mudahan kita yang hadir terhindar daripada penyakit pertama apa? Riya, syirkul asghar. Kenapa? Bisa hilang pahala. Ya, yang kedua, ujub. Ujub itu riya juga, cuma di hati, bangga diri, merasa diri paling ibadah, paling beramal, paling hebat. Itu ujub. Riya tapi di hati, orang lain nggak tahu, di hati adanya. Wah, merasa. Memang sebelahnya nggak tahu tuh, tapi dia ada ujub dia. Ujub karena ilmu, karena harta, karena ibadah dan mati. Wallahu ta'ala alam. Demikian
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan materi pagi ini membuat hati kita bersih dalam proses tazkiyatun nafs, agar kita pulang kepada Allah seperti waktu lahir. Waktu lahir kan bersih bayi. Kullu mauludi yuladu alal fitrah. Allah minta kita pulang kepada Allah pun sama dengan waktu lahir, bersih. Gimana supaya bersih? Lewat proses tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.